sekarang ngegame terus, repotnya mentalnya repot tadi Thomas. Iya Pak Daud, jadi rusak ya Pak Daud. Tapi kalau orang suka main game itu bisa kemasukan setan nggak Pak Daud? Bisa. Salam sejuta fakta oleh Big Team. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Sambil di subscribe, kita dengarkan kebenaran berikut. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Pengalaman hidup ya Thomas ya. Kita ini harus mendidik anak kita itu mengalami yang namanya itu masa susah Thomas. Iya. Supaya tidak menjadi anak cengeng gitu loh Thomas. Iya. Karena tak perhatikan generasi sekarang ini kalau didik anak mereka itu orang tuanya repot suruh lihat game Thomas. Iya. Nah itu kalau game terus itu tidak bagus Thomas. Iya. Nah harus seorang anak itu harus ada interaksi dengan teman-temannya dan ada olahraga fisik juga dan bergerak juga Thomas. Iya. Kalau zaman kita dulu kan ada layang-layang, ada kelereng, ada peta umpet, ya itu kan olahraga Thomas. Iya. Nah saya perhatikan anak-anak zaman sekarang Thomas ya, semuanya ngegame, semua pegang HP kebanyakan Thomas. Iya Pak Daud. Nah hal seperti ini kita sebagai orang tua tuh harus membatasi Thomas. Iya. Nah, ada suatu pengalaman hidup saya Thomasnya bahwa ada waktunya tuh seorang anak itu harus dilatih bagaimana mengatasi rasa ketakutan supaya dia belajar tidak panik saat mengambil keputusan Thomas. Iya. Nah, jadi saya pernah mengalami kan dilepas di hutan selama 1 bulan Thomas. Nah, di situ hari pertama, kedua nangis terus Thomas. Iya. Karena ketakutan. Itu hanya sehari aja. Setelah itu hari kedua, ketiga mau tidak mau bertahan Thomas. Makanya saya ini bisa makan tikus. Dulu pernah makan tikus Thomas. Makan kucing. Pak? Tikus matang Pak, tikus mentah Pak. Wes, nggak usah dipikir, penting makan aja Thomas. Terusan kucing, ulet, belalang, jangkrik, semua pernah saya, hampir semua itu pernah saya makan Thomas. Kenapa? Karena waktu itu saya dilatih gimana untuk bertahan untuk hidup Thomas. Iya. Nah di dalam hutan itulah saya belajar namanya untuk mengatasi rasa ketakutan Thomas. Dan bagaimana bertahan untuk hidup Thomas. Iya. Nah setelah kejadian itu, sehingga dalam hidup saya, kalau saya ada masalah, ada tantangan atau apapun, Thomas ya. Iya. Nah, di situ ada suatu semangat, Thomas ya. Yaitu apa, Thomas? Bahwa saya pasti bisa bersama Tuhan. Amin. Apapun masalah saya pasti bisa atasi. Kenapa, Thomas? Amin. Karena dulu ngalami 1 bulan aja saya di hutan bisa hidup, apalagi sekarang gitu loh, Thomas. Nah, di situ ada suatu pengalaman, Thomas. Ya. Nah, kedua, dari kecil itu saya dilatih, Thomas ya, berjalan itu kalau di pinggir jalan harus berlawanan, Thomas. Nah, pertama untuk melatih mental, apa Thomas? Melatih mental Pak Daud. Kedua, untuk waspada. Nah, disitulah di dalam diri saya tercipta suatu doktrin, Thomas. Ya. Bahwa kita hidup harus lawan arus. Nah, ikan itu kan yang bagus kalau lawan arus, Thomas. Betul? Betul. Nah,
Jadi kita ini tidak boleh ikut arus dunia ini gitu loh. Ya saya punya karakter jiwa bahwa saya tidak boleh menyerah dan tidak boleh ikut arus. Betul. Nah, jadi harus apa? Lawan arah. Lawan gitu. arah. Ya. Nah, kita hanya ikut arahnya Tuhan aja. Betul. Dan kalau kita ada masalah apapun, tidak boleh hanyut dalam masalah kita, tidak boleh hanyut masa lalu. Lawan arah, masuk ke depan gitu, Thomas. Ya. Hal-hal sepele ini, Thomas ya, seorang anak itu harus ditanam, diajar, Thomas. Ya. Supaya dia belajar, berjalan, bahwa dia harus belajar lawan arah gitu loh, Thomas. Ya. Nah, itu bisa tentang mental dan keberanian juga, Thomas. Ya. Dan dari kecil itu saya dilatih malam-malam jalan di kuburan sendiri loh, Thomas. Ya. Untuk mengatasi rasa takut, Thomas. Iya. Makanya saya punya anak perempuan, tak suruh jalan di kuburan sendiri, Thomas. Pernah ya Pak Daud? Oh, pernah. Enggak boleh takut, saya gitu. Nah, harus mengatasi rasa takut itu penting, Thomas. Iya. Nah, zaman anak-anak zaman sekarang kan tidak dilatih seperti itu, Thomas. Iya. Kebanyakan ya. Nah, nge-game terus hidupnya dari halusinasi, Thomas. Iya, betul. Ya. Nah, yang ketiga, kita ini anak-anak kita ini harus belajar untuk apa? Bermain dengan fisik, Thomas. Oh, iya. Zaman kita dulu layang-layang, petak umpet. Nah, betul, Thomas? Betul. Artinya badan itu gerak, Thomas. Nah, kalau sekarang ini kan banyak anak-anak nge-game, makan, tidur, cemil, makan, tidur, nyemil. Nah, akhirnya lahirlah namanya sancam-sancam. Iya, jadi hidup dalam halusinasi, tidak hidup dalam alam nyata ya Pak Daud. Nah, itu bisa menciptakan anak itu jadi egois kalau gitu, Thomas. Egois ya. Ke dunianya sendiri. Jadi Ya. mulai anak-anak saudara semua supaya belajar apa, Thomas? Mereka bermain fisik juga, Thomas. Iya, bisa apa Pak main fisiknya Pak? Nah, seperti jalan-jalan. Setelah itu main petak umpet, kelereng, gitu loh, Thomas. Iya Pak Daud. Zaman dulu ada namanya engklek, gitu loh, Thomas. Engklek. Iya. Itu artinya apa? Bahwa mereka tuh fisik gitu loh, Thomas. Ya. Saya lebih suka anak itu olahraga atau bermain dengan fisik, Thomas. Ya. Menurut Thomas gimana? Betul Pak Daud. Jadi ada keluar keringat, apa fisik juga sehat. Dan badminton gitu. Badminton ya. Berenang gitu loh, Thomas. Sepeda sore-sore. Nah, terusan apa nih? Jalan di sawah gitu loh, Thomas. Ya, main benteng-bentengan. Nah, mereka harus apa? Ngalami fisik, Thomas. Betul Pak Daud. Ini pengalaman hidup saya sih, Thomas. Iya. Dan Haleluya. harus belajar mencintai alam, Thomas. Betul. Nah, berikutnya adalah disiplin, Thomas. Betul. Nah, disiplin itu dilatih dari kecil, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, segala sesuatu dimulai dari yang tidak suka menjadi suka. Itu disiplin, Thomas. Iya. Jadi saya dulu kan dilatih semuanya seperti itu, Thomas. Iya. Nah, dilatih bagaimana supaya fisik itu penting, Thomas. Betul. Itu dasar waktu saya waktu kecil, Thomas. Jalan aja diatur supaya melatih mental dan karakter, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang nge-game terus, repotnya mentalnya repot tadi, Thomas. Iya Pak Daud. Jadi rusak ya Pak Daud. Tapi kalau orang suka main game itu bisa kemasukan setan nggak Pak Daud? Bisa. Bisa. Bisa Pak Daud ya? Bisa. Oh, berarti bahaya Pak Daud ya? Iya. Selain rusak fisik, mental juga bisa kemasukan roh jahat ya Pak Daud? Iya.